Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan, merawat, melindungi, dan mendidik kita dengan sepenuh hati. Kedudukan wanita dalam Islam dan kedudukan seorang ibu adalah mulia dan penting, dan Islam mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk berbakti dan patuh kepada seorang ibu. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Ibumu." Dan laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Lalu orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah pun kembali menjawab, "Ibumu." Dan orang itu kembali bertanya untuk yang keempat kalinya, "Kemudian siapa?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, dalam hadis tersebut telah disebutkan hingga 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang ibu adalah orang yang wajib dan berhak mendapatkan perlakuan baik. Berbakti pada orang tua, terutama pada seorang ibu, insya Allah akan membantu kita untuk masuk ke dalam surga. Sahabat beriman, dalam sebuah hadis diriwayatkan, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada seseorang, "Apakah engkau takut masuk ke neraka dan ingin masuk ke dalam surga?" Lalu orang itu menjawab, "Ya." Ibnu Umar pun kembali berkata, "Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberi makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, lalu bagaimana jika seorang anak berperilaku buruk dan durhaka kepada ibunya? Sahabat beriman, dalam Islam, durhaka kepada orang tua termasuk ke dalam kategori dosa besar. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Isyrak, menyekutukan Allah." Lalu orang Badui tersebut tanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian durhaka kepada 2 orang tua." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Sumpah yang menjerumuskan." Aku bertanya, "Apa sumpah yang menjerumuskan itu?" Rasulullah kemudian menjawab, "Sumpah yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, selain memberikan kenikmatan bagi setiap manusia yang menjalankan perintah agama, Islam juga dengan tegas akan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan, termasuk durhaka kepada orang tua. Beberapa balasan yang akan diterima seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama kali adalah sholatnya tidak akan diterima. Nah, sahabat beriman, amalan sholat anak durhaka tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia bertobat dan meminta maaf kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berikut. Allah tidak akan menerima sholat orang yang benci kedua orang tuanya yang tidak menganiaya kepadanya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makruf. Sahabat beriman, yang kedua adalah dijauhkan dari kenikmatan surga. Seorang anak yang durhaka juga akan dijauhkan dari kenikmatan surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad. Ada 3 jenis manusia yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan seorang dayuts, orang yang membiarkan kejahatan berlaku dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuan selingkuh. Sahabat beriman, yang ketiga adalah tidak mendapatkan ridho dari Allah. Jika jalan hidupmu ingin berkah, maka berjalanlah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Salah satu yang menghalangi ridho Allah ialah perbuatan durhaka kepada orang tua.
Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat beriman, yang keempat adalah mendapatkan kesusahan di dunia. Perbuatan durhaka merupakan salah satu perbuatan dosa yang balasannya bisa didapatkan langsung di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegarkan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. Riwayat Al-Hakim. Sahabat beriman, itulah pandangan Islam mengenai perbuatan durhaka. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara_islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.